Halo dan selamat datang di channel MUZ. Honda, motor sejuta umat, katanya awet, irit, dan harga jual kembalinya yang cukup tinggi. Tapi apakah semua itu masih relevan untuk sekarang? Karena pada faktanya makin kesini Honda justru makin sering bikin konsumennya gigit jari. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membedah ekspektasi orang Indonesia saat membeli motor Honda dan bagaimana dengan realitanya. Sebagai contoh, kita akan membandingkan untuk Vario 150 jika dibandingkan dengan Vario 160. Ekspektasi yang pertama yaitu irit BBM. Semua orang tahu Honda itu identik sama irit. Dan benar, Vario 150 dan 160 itu sama-sama bisa tembus di 50 km per liter. Tapi ada syaratnya. Vario 160 pakai mesin dengan kompresi yang cukup tinggi yaitu 12:1. Jadi wajib diisi dengan Pertamax dengan oktan 92. Kalau masih memaksa isi pertalit, siap-siap aja mesin akan lebih mudah rusak. Jadi irit sih iya, tapi nggak irit juga di kantong. Ekspektasi yang kedua, awet dan minim masalah. Generasi Vario 150 dikenal cukup bandel, cocok dipakai untuk ojol sampai puluhan ribu kilometer. Tapi di Vario 160 masalah sudah mulai muncul. Di antaranya adalah mesin berisik padahal motor masih baru, gampang panas, dan jangan lupa motornya masih menggunakan rangka ESAP. Honda kayaknya lagi bikin eksperimen tapi konsumen yang menjadi kelinci percobaannya. Bagaimana ini Honda? Motor rangka ESAP begini, robo semua, motor masih baru. Aduh, gimana Pak Men ini? Berapa kali ngelasnya ini? Masih bisa diselamatkan? Oh bisa. Bisa ya? Ya. Untung ku punya tukang las dari Rangkas Bitung. Nah, ini tukang lasnya dari Rangkas Bitung, untung. Aduh, rangka apa ini coba? Alah, wajar. Kaleng dencis. Oh, apa ini? Malah kuat lah plat yang kita tambah ini ya, dibanding ini. Kaleng dencis. Kalau bikin motor itu kira-kira lah Honda, masa keropos-keropos begini. Ini kenapa enggak komplain aja Pak Men? Tapi enggak ada kerjaan Pak Men ya kalau dikomplain nih. Aduh, panas sekali, astagfirullahaladzim. Pikir-pikirlah kalau mau beli motor Honda yang rangka ESAP ya. Inilah kejadiannya. Orang mikirin ganti oli aja susah, tiap bulan apalagi mikirin rangka seperti ini. Ada-ada aja, semakin baru motor ini semakin tidak ada yang kuat Pak Men ya. Mending motor zaman dulu. Nah, motor ini, tuh kuat rangkanya. Aduh. Ekspektasi yang kelima, jaringan servis yang cukup luas. Saya akui ini adalah keunggulan Honda. Ahas ada di mana-mana, tapi luas jaringan belum tentu jaminan berkualitas. Kadang di dealer resmi pun kita bisa ketemu montir yang masih magang. Hasil servis dipermainkan, lagi-lagi motor konsumen yang menjadi korban. Ekspektasi yang keenam, nyaman untuk harian. Secara umum motor Honda memang nyaman untuk dipakai, tapi hal ini sudah bukan suatu keunggulan karena merek lain pun punya motor yang nyaman untuk harian. Jadi kenyamanan bukan lagi keunggulan Honda, tapi memang sudah produk industri. Ekspektasi yang ketujuh, after sales yang bagus. Banyak pecinta Honda bilang after sales Honda itu nomor satu. Tapi coba dipikir lagi, masalah gear pompa oli di mesin 160cc pada motor baik PCX, Vario, ADV maupun Stylo sampai sekarang nggak ada recall resmi di Indonesia. Padahal di luar negeri Honda sudah pernah melakukan recall dengan masalah yang sama. Jadi after salesnya memang bagus atau cuma omon-omon belaka? Motor harusnya udah naik. Pompa olinya begini, pantesan motor lu ngaco. Dicek? Nggak dibongkar kemarin? Nggak dibongkar kemarin. Yang dibongkar tuh cuman blockhead. Oh. Pas tadi mau naik, kok olinya nggak naik ke head. Ininya nggak taunya udah begini nih. Honda gimana nih Honda? Pompa olinya sampai begini. Oh, ompong. Masih fokus.
Jadi apakah Honda masih bisa disebut motor paling awet dan ramah untuk konsumen? Atau sekarang image itu cuma tinggal kenangan aja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian masih tim setia dengan Honda atau sudah mulai melirik di merek lain? Ingat, selama konsumen masih bela buta, jangan harap ada perbaikan. Dan kalau ada yang rugi, jelas bukan Honda, tapi kalian sendiri. Like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang melek dengan fakta ini. Saya Emoji undur diri, selamat malam. Jadi misalkan kalian menggunakan bahan bakar yang oktannya itu di bawah standar dari spesifikasi mesinnya sendiri, akan terjadi kalau misalkan orang bengkel menyebutnya knocking ya. Mungkin kalian lebih mengenal dengan nama ngelitik. Nah itu apa yang terjadi jika ngelitik ini? Ngelitik itu misalkan ya, piston dalam langkah kompres itu bergerak dari CFD menuju TMA. Nah, untuk pembakaran sendiri, udara yang sudah tercampur bahan bakar itu tidak langsung terbakar ya, itu ada hubungannya. Jadi, misalkan pistonnya sudah mencapai puncak sini, baru bahan bakarnya, udara yang sudah tercampur bahan bakar baru terbakar. Nah, itu untuk motor-motor yang normal. Nah, untuk kejadian knocking sendiri, saya ambil contoh misalkan pistonnya masih ada di tengah ya, jadi belum sampai ke TMA atau titik mati atas. Itu bahan bakar sudah mulai terbakar sendiri. Nah, apa efeknya? Piston yang belum sampai ke atas, tapi bahan bakar sudah terbakar, akan mendorong piston ke bawah lagi. Nah, saya ambil contoh misalkan piston ya. Piston bergerak baru sampai ke tengah sini, belum sampai TMA ya. Jadi piston baru sampai tengah, yang seharusnya sampai ke TMA atau titik mati atas baru sampai ke tengah ini. Nah, saat kejadian itu, misalkan bahan bakar udara yang sudah tercampur bahan bakar itu sudah terbakar, nah, itu menimbulkan kejadian yang namanya knocking ya. Bagaimana kejadiannya? Jadi piston yang seharusnya naik ke atas didorong oleh rekas ya, seharusnya naik ke atas, itu juga didorong oleh bahan bakar didorong oleh udara yang sudah tercampur bahan bakar. Nah, udara yang sudah tercampur bahan bakar yang sudah terbakar itu kan mempunyai daya dorong ya, sedangkan rekas juga mendorong. Jadi piston ini seperti terhimpit ya, dari atas mendorong ke bawah, dari bawah mendorong ke atas. Nah, apa efeknya? Piston bisa mengalami jebol. Nah, jebolnya seperti apa? Piston akan berlubang. Nah, sebagai contoh seperti gambar di sini. Nah, ini adalah sebuah piston yang mengalami jebol. Jadi pistonnya sudah berlubang ya. Sudah berlubang, ini sudah tidak bisa dipakai. Nah, otomatis motor juga akan mati. Nah, kalian harus mengganti piston yang baru ya, otomatis harus dibongkar lagi. Nah, itu adalah efek jika kalian menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya ya. Jadi untuk saran saya sih, misalkan kalian ingin membeli bahan bakar, ya sesuaikan dengan spesifikasinya saja, jangan melebih-lebihkan apalagi mengurang-urangkan. Itu kedua-duanya sebenarnya sama-sama bahaya sih. Nah, jadi untuk mitos yang tadi, misalkan kalian membeli pertamax bisa membersihkan mesin, mungkin injektor juga, mungkin yang memakai karbu bisa membersihkan karbu, sebaiknya jangan ya, walaupun sekali dua kali ya sebaiknya. Saya memiliki saran yang lebih bagus. Misalkan kalian ingin membersihkan mesin atau karburator atau injektor gitu, kalian bisa membeli benda seperti ini. Ini adalah carbon cleaner. Saya memilikinya dari merek Yamaha. Nah, kalian bisa membeli ini, harganya tidak sampai 50.000 sih kalau saya ingat saya. Ini dari merek Yamaha, mungkin kalian juga bisa membeli di merek-merek yang lain. Ini terbukti bisa membersihkan mesin ya. Jadi ini lebih aman daripada kalian menggunakan pertamax untuk membersihkan mesin. Nah,
cukup yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian yang mempunyai pertanyaan, sanggahan, atau tambahan, bisa kalian tambahkan di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk yang menonton, yang baru hadir, kalian bisa subscribe dan bisa tekan jempol ke atas. Kalian bisa menambahkan komen juga. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.